Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidiatul Khairiyah dari PBA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 2, metode-metode filsafat. Yang pertama, pengertian metode filsafat. Metode secara istilah berasal dari kata Yunani, yaitu methodos. Meta yang memiliki arti menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Sedangkan hodos memiliki arti jalan, perjalanan, cara, dan arah. Secara istilah, metodos berarti penelitian atau metode. Dan secara terminologi, metode merupakan suatu upaya yang bersifat ilmiah yang digunakan untuk memahami suatu objek yang dipermasalahkan dan menjadi sasaran dari disiplin ilmu. Yang kedua, metode filsafat kritis. Metode kritis dikembangkan oleh dua orang filsuf Yunani termuka, yaitu Socrates dan Plato. Mereka mengembangkan metode dengan berbagai perbedaan dalam mengembangkan metode kritis ini. Yang pertama, Socrates. Socrates tidak meninggalkan karya dalam bentuk tulisan, tetapi ajarannya dikenal saat ini. Gaya berpikir Socrates terbagi menjadi dua tingkat, yaitu yang pertama, Socrates ingin mencari yang umum, yang berhubungan dengan manusia. Dan yang kedua, yang umum dalam pemahaman Socrates ini, Socrates ingin mencari dalam bidang etis yang menyangkut tingkah laku manusia. Kemudian, Socrates mengembangkan 4 metode. Yang pertama, diskusi. Diskusi di sini ingin mengajak orang-orang berdiskusi dengan tenang. Diskusi ini bukan hanya sekadar omongan saja, tetapi ingin mencapai apa arah yang ingin dicapai. Yang kedua, rumusan sebagai titik tolak. Rumusan. Socrates mencari rumusan kepada para ahli, seperti kepada panglima, mencari rumusan apa itu arti dari kebenaran. Yang ketiga, pembantahan. Yang keempat, induksi. Dan yang kelima, definisi. Yang kedua ada Plato. Kalau Socrates, pemahamannya tentang bidang etis. Kalau Plato, perhatiannya terhadap seluruh ilmu pengetahuan. Yang ketiga, metode filsafat skolastik. Metode skolastik ini bersifat sintesis deduktif. Metode ini dikembangkan oleh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas ini sebagai seorang filsuf, dia juga dikenal sebagai imam Katolik atau biarawan. Metode ini menekankan 3 hal. Yang pertama, meneliti cara berpikir. Yang kedua, cara menguraikan. Dan yang ketiga, membuktikan ajarannya. Yang keempat, metode filsafat intuitif. Metode intuitif ini dikembangkan oleh dua orang filsuf, yaitu Plotinus dan Henry Bergson. Metode ini mengembangkan cara pemakaian simbol-simbol untuk berusaha melaksanakan pembersihan intelektual beserta penyucian moral sehingga mencapai suatu tujuan yang jernih. Yang kelima, metode filsafat skeptis. Metode ini dikembangkan oleh René Descartes. Metode ini mengajarkan bahwa untuk memastikan sesuatu yang ada atau yang benar-benar ada, bukan dari khayalan saja, tetapi segala sesuatu harus disangsikan terlebih dahulu. René Descartes menjelaskan bahwa segala sesuatu yang bersifat benar yang telah diterima, maka kebenarannya itu segera diragukan. Yang keenam, metode filsafat empiris. Metode filsafat ini
dikembangkan oleh salah satu filsuf yaitu David Hume. Metode ini menyajikan bahwa sebuah pengalaman adalah sumber kebenaran. David Hume berpendapat bahwa semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia dan ilmu yang berkait dengan manusia merupakan satu-satunya dasar kokoh bagi ilmu-ilmu yang lain. Mungkin sekian dari saya penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.